Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman, walhamdulillah bisa bertatap muka lagi dengan Nisa, belajar bareng Nisa, ya, barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, menimba ilmu, yang pastinya adalah ilmu agama, syariat agama, tujuannya adalah lillah karena Allah, maka pasti Allah akan memudahkan jalan baginya menuju ke surganya. Masya Allah. Amin Allahumma amin, amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, ya, surga yang dimaksud di dalam hadis ini, hadis riwayat Muslim ini, Masya Allah, luas sekali. Artinya ya teman-teman, bisa kesehatan, kebaikan, kebahagiaan, apalagi kesuksesan, keberhasilan, kemenangan, Masya Allah. Artinya barang siapa teman-teman, siapapun kita, kalau kita mau selalu belajar, mendekatkan diri sama Allah, kita belajar untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki akhlaknya kita, memperbaiki imannya kita, maka Masya Allah, Allah akan selalu memberikan kemudahan buat kita, ya. Sehingga apa? Apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, apapun keadaan yang Allah berikan kepada kita, itu Masya Allah, kita akan selalu bisa menghadapinya. Allah kasih kemudahan, Allah kasih jalan buat kita untuk apa? Menyelesaikan semua ujian kita, permasalahan-permasalahan kita, keadaan apapun. Karena apa? Kita mau belajar. Karena kita apa teman-teman? Mau belajar gitu loh. Ya, Masya Allah, ya. Sehingga apa teman-teman? Seperti yang Allah sampaikan di dalam surah Al-Kahfi. Teman-teman yang biasanya yang kita mengamalkan surat Al-Kahfi setiap hari Jumat itu, bagaimana Allah menjelaskan bahwa Allah itu ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu. Artinya di sini Allah menyampaikan buat kita umatnya, untuk kita tuh selalu mau belajar. Tidak ada batasnya buat kita belajar. Tidak ada batasnya buat kita belajar. Artinya belajarnya tuh sampai kapan? Ya sampai nanti akhir hayat kita nanti. Kita terus belajar dan belajar dan belajar. Ya, sampai akhir hayat kita nanti terus belajar. Di saat kita mau belajar, maka Masya Allah, ya, Allah akan memudahkan jalan bagi kita untuk jalan menuju ke surganya. Ya, artinya apa teman-teman? Belajar tentang syariat agama, belajar tentang mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah gitu ya. Nah di sini teman-teman, ya, artinya teman-temannya Nisa, baik yang belajar, jangan pernah kita membatasi kita untuk belajar. Belajar itu adalah waktunya adalah bukan hanya kita di sekolah aja, tapi dimanapun berada kita di bumi Allah ini adalah tempat kita. Bumi Allah adalah tempat kita belajar. Ya, tempat kita untuk belajar. Jadi selalu jadikan belajar itu sebagai inspirasi buat kita, bahwa every time is for learn. Every time is for learn. Jadi setiap waktu adalah waktu kita untuk, every time is time for learn. Ya, setiap waktu adalah waktu kita untuk belajar. Ya, di sini teman-teman, ya, untuk kesempatan hari ini Nisa ingin mengajak teman-teman belajar, yaitu dengan tema kajian tentang rukun Islam. Kita membahas tentang rukun Islam. Loh, kenapa Mbak Nisa kita harus membahas rukun Islam? Itu kan pelajaran SD, TK, SD. Kenapa kita sekarang harus bahas? Ya, kenapa kita harus bahas? Ini teman-teman, berapa banyak dari kita umat Islam? Berapa banyak dari kita umat Islam, ya? Kita dari kecil kita sudah belajar tentang rukun Islam, ya, TK, SD, SMP, SMA, sampai kita perguruan tinggi, ada yang sampai perguruan tinggi belajar tentang rukun Islam, tapi ya tidak menjalankan perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah. Berapa banyak sekarang teman-teman, ya, para ahwat, para wanita Islam, wanita muslimah, mereka mengaku bahwa kita adalah umat Islam, tapi tidak berhijab dan tidak menutup aurat dengan sempurna. Berapa banyak? Sedangkan teman-teman, berapa banyak para ikhwan ya yang belajar dari kecil tentang syariat, tentang rukun Islam, ya, belajar dari TK, SD, SMP, SMA sampai universitas, ada yang sampai universitas, tetapi tetap tidak bisa menjadi tidak menjalankan perintah Allah, tidak menjalankan larangan Allah. Padahal teman-teman, kalau kita sebagai umat Islam, kalau kita sudah benar-benar menjadi kita belajar tentang belajar tentang rukun Islam, di saat kita bisa memahami, mempelajarinya, dan kita menerapkannya, maka Masya Allah, kalau ikhwan benar-benar akan menjadi laki-laki yang soleh, benar-benar bisa menjadi imam yang terbaik,
benar-benar bisa menjadi pemimpin yang terbaik, dan benar-benar yang istimewa kalau benar-benar rukun Islam ini diterapkan, dipelajari, dipahami dan diterapkan di dalam diri mereka setiap para ikhwan, maka mereka akan bisa menjadi laki-laki yang bisa selalu memuliakan wanita, selalu bisa memuliakan wanita. Kalau benar-benar rukun Islam ini diterapkan pada setiap para ikhwan, para laki-laki Islam, ya pasti bisa teman-teman, pasti benar-benar bisa menjadi laki-laki yang soleh, menjadi imam yang terbaik dan bisa memuliakan wanita. Karena apa? Memuliakan wanita bukan hanya memuliakan ibunya, bukan hanya memuliakan kakak perempuannya, adik perempuannya, bukan, tapi memuliakan semua wanita, bukan hanya memuliakan pasangannya, bukan, tapi memuliakan semua wanita yang ada di bumi Allah ini. Mau mereka bukan Islam, mau mereka Islam, mereka akan memuliakan. Kalau rukun Islam benar-benar sudah dipahami, dipelajari dan diterapkan. Sudah dipahami, dipelajari dan diterapkan. Dipelajari, dipahami dan diterapkan. Buat para akhwat, para wanita Islam juga sama. Di saat para akhwat kita sudah mempelajarinya, benar-benar mempelajarinya, kita benar-benar memahaminya, kita benar-benar menerapkannya, maka semua wanita Islam yang ada di bumi Allah ini, semua para akhwat yang ada, muslimah yang ada di bumi Allah ini, pasti mereka semuanya akan memakai hijab. Pasti mereka semua akan memakai menutup aurat dengan sempurna. Menutup aurat dengan sempurna. Karena apa teman-teman? Karena apa? Karena kita sebagai sebagai wanita gitu loh. Kalau kita belajar, kalau kita sudah benar-benar rukun Islam itu kita pelajari, kita pahami dan kita terapkan. Ya. Artinya apa teman-teman? Kita tuh wanita, semua wanita itu adalah surga. Wanita itu adalah surga. Kita masih kecil, kita menjadi surga untuk apa? Orang tua kita. Kita sudah menikah ya, para akhwat yang sudah menikah menjadi surga untuk suaminya, untuk anak-anaknya. Bahkan Nabi sampai generasi-generasinya, kita akan menjadi surga untuk mereka. Menjadi surga. Sedangkan di saat kita rukun Islam itu sudah kita terapkan, maka Masya Allah kita akan menjadi surga teman-teman. Menjadi surga untuk keluarga kita, untuk menjadi surga untuk siapa? Untuk teman untuk suaminya, untuk anak-anaknya, untuk generasi-generasinya. Kalau rukun Islam sudah dipelajari, dipahami dan diterapkan. Nah, di sini teman-teman, ya. Kita lihat di zaman now. Di zaman now yang kita lihat bagaimana Allah mendatangkan bencana alam. Allah datangkan musibah dari mulai tahun itu Allah datangkan bencananya, ya silih berganti bencana alam, apalagi di tempat kita di Indonesia ya. Kenapa Allah datangkan gitu loh? Yang harus kita pahami, kenapa Allah datangkan bencana alam? Kenapa? Ada sebagian dari kita menyalahkan mereka orang yang berbuat maksiat. Ada sebagian yang menyalahkan mereka orang yang berbuat zalim. Dia itu loh yang berbuat zalim, mereka tuh yang berbuat maksiat, mereka tuh yang berbuat mungkar. Padahal teman-teman, ini adalah suatu kesalahan. Bukan itu yang Allah minta. Bukan itu yang Allah minta dari kita umatnya. Bukan menyalahkan mereka orang yang berbuat zalim, bukan menyalahkan mereka orang yang berbuat mungkar, bukan menyalahkan mereka orang yang berbuat maksiat, bukan. Tetapi bagaimana kita sebagai umatnya yang kita tahu tentang syariat agama, kita yang tahu tentang mana hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, kita mau membimbing mereka yang saat ini berbuat zalim, membimbing mereka yang saat ini masih berbuat kemungkaran, kemaksiat. Bagaimana kita mempunyai berusaha untuk membimbing mereka. Itulah yang Allah inginkan dari kita umatnya. Ya. Allah datangkan bencana bukan dikarenakan mereka yang berbuat maksiat, bukan karena mereka yang berbuat zalim, tapi karena kita sebagai umat yang tahu mana yang haram, mana yang halal, kita yang tahu mana hukum-hukum Allah yang sebenarnya, kita yang tahu tentang mana hak, mana yang batil, tapi kita mendiamkan kezaliman tersebut, kita mendiamkan kemungkaran tersebut, mendiamkan kezaliman, kemungkaran, kemaksiatan. Malah justru ya teman-teman, kalau kita lihat di media sosial, kita justru membuli mereka yang berbuat maksiat, kita justru merendahkan mereka yang berbuat maksiat, padahal itu adalah suatu kesalahan. Bukan itu yang Allah minta dari kita umatnya, tapi Allah menginginkan kita bagaimana kita orang yang faham tentang syariat agama,
Kita yang beriman sama Allah itu, yang tahu mana hak, mana yang batil, haram dan halal itu, berusaha membimbing mereka. Berusaha untuk membimbing mereka. Ya, berusaha untuk membimbing mereka. Bukan kita malah merendahkan mereka, mendiamkan kezaliman, mendiamkan kemungkaran, kemaksiatan, lalu kita kita membuli mereka, merendahkan mereka. Itu bukan yang Allah inginkan gitu loh. Bukan yang Allah inginkan. Teman-teman, sebenarnya mereka tuh menunggu kita untuk supaya kita bisa membimbing mereka. Sebenarnya mereka yang berbuat zalim, mereka yang berbuat mungkar, mereka yang berbuat maksiat, itu mereka juga menginginkan seperti kita. Mereka menginginkan seperti kita, ingin menjadi orang yang beriman sama Allah, bertakwa sama Allah, bertauhid sama Allah. Tetapi mereka tidak tahu caranya. Karena mereka tidak tahu caranya. Bukan karena mereka tidak itu, tapi mereka tidak tahu caranya. Mungkin mereka karena mereka salah faham, salah mempelajari tentang syariat agama, salah mempelajari tentang ilmu, sehingga mereka bukan tidak tahu, tapi karena mereka karena mereka menunggu kita membimbing mereka. Mereka ingin, tapi mereka tidak tahu caranya. Lah kita sebagai umat yang beriman sama Allah jadikan kita yang beriman sama Allah. Kita tahu yang mana hak, mana yang batil, haram yang halal. Kita tahu tentang hukum-hukum Allah. Kita tahu tentang firman-firman Allah. Ya, maka kitalah yang harus membimbing mereka. Membimbing mereka dengan cara apa? Makanya ini saya teman-teman selalu mengajak teman-teman, gunakan gitu loh media sosial kita itu. Media sosial kita itu kan kita berteman dengan banyak orang. Kita nanti kalau kita menulis menginspirasi buat teman-teman kita, teman kita ribuan orang. Di saat kita menulis inspirasi, itu inspirasi bisa menjadi doa kita. Kalau niat kita menulis inspirasi itu adalah niatnya ingin mencari ridho Allah, niatnya ingin supaya dengan inspirasi itu kita bisa menjalankan perintah Allah, memberikan inspirasi karena taat kita sama Allah. Karena apa teman-teman? Hakikatnya kita itu tugasnya kita adalah memerangi kemungkaran, memerangi kezaliman, memerangi kemaksiatan. Dengan cara apa? Dengan cara yang benar, dengan cara yang Allah ridhoi. Makanya kalau kita di media sosial, kita memberikan inspirasi firman-firman Allah, hadis-hadis sahih, atau kata-kata mutiara inspirasi, maka niat ingin membimbing, benar-benar ingin mencari ridho Allah, karena ingin membimbing saudara-saudara kita supaya bisa mendekatkan diri sama Allah. Supaya dengan seperti itu kita bisa menjadi sebab, itu adalah bisa mengurangi kezaliman, kemungkaran, kemaksiatan yang ada di bumi Allah ini. Karena kita tidak tahu teman kita atau temannya saudara-saudara kita itu mereka yang berbuat zalim atau mereka yang berbuat mungkar, kita tidak tahu. Kalau kita niatnya adalah karena ingin mencari ridho Allah, menulis inspirasi di media sosial, niat kita adalah ingin menjalankan perintah Allah karena taat kita sama Allah, maka bisa menjadi sebab, itu adalah bisa menjadi sebab inspirasi kita. Ya, kata-kata mutiara, firman-firman yang kita unggah di dalam media sosial itu bisa menjadi sebab hidayah buat saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita. Itu artinya apa teman-teman? Artinya bahwa kita memiliki usaha untuk membimbing saudara-saudara kita, supaya saudara kita ya yang saat ini terjerumus dalam kemaksiatan, kezaliman, kemungkaran itu bisa Allah berikan hidayah sehingga bisa kembali ke jalan yang benar. Ya, bisa menjadi hamba yang beriman sama Allah, bisa menjadi hamba yang bertakwa sama Allah, bisa menjadi hamba yang bertauhid sama Allah. Karena apa? Karena kita berdoa kita memberikan inspirasi buat mereka. Dan niat kita adalah lillah, karena Allah. Niat kita adalah karena ingin mencari ridho Allah. Niat kita karena ingin menjalankan perintah Allah dan karena taat kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini teman-teman, ya. Artinya Allah memberikan bencana alam di bumi Allah ini bukan dikarenakan mereka yang berbuat maksiat, bukan karena mereka yang berbuat zalim, bukan mereka yang berbuat kemungkaran, tapi karena kita sebagai umatnya yang saat ini Allah berikan ilmu, Allah berikan jadikan orang yang beriman sama Allah, Allah berikan kita yang tahu mana hak, mana yang batil, haram yang tentang yang halal, tapi kita membiarkan kemungkaran tersebut, mendiamkan, bahkan justru kita membuli mereka, merendahkan mereka, ya. Kita mendiamkan seolah-olah mereka bukan saudara kita. Bukan apa-apa saya, bukan saudara saya, biarin aja. Ya inilah yang menjadi sebab Allah mendatangkan murkanya, bencana alam. Makanya teman-teman,
yang kita lihat di bumi Allah ini? Apa ada? Apa ada Allah mendatangkan bencana alam hanya kepada mereka yang berbuat maksiat? Nggak ada. Oh, yang berbuat maksiat aja, yang berbuat zalim aja, yang berbuat mungkar aja yang didatangkan bencana alam? Bukan. Tapi kenapa? Bahkan kalau Allah sudah datangkan murkanya, bencana alam, seluruh kampung, seluruh kota, bahkan negara itu sampai bisa subhanallah hancur. Dikarenakan apa? Gempa bumi, tsunami, dikarenakan apa? Dikarenakan longsor, banjir, angin, dan lain sebagainya. Karena apa? Kenapa gitu loh? Kenapa harus seluruh kampung yang menanggung, harus seluruh kota menanggung? Karena bukan dikarenakan mereka yang berbuat maksiat, bukan dikarenakan mereka yang berbuat zalim, dikarenakan kita yang tahu tentang syariat agama, kita tahu tentang mana hak, mana yang batil, kita mendiamkan kemungkaran, kita mendiamkan kezaliman, kita mendiamkan kemaksiatan. Karena itulah Allah datangkan murkanya. Ya. Apa manfaatnya Allah memberikan ilmu buat kita? Apa manfaatnya Allah memberikan iman buat kita? Allah jadikan kita menjadi hamba yang beriman sama Allah. Apa manfaatnya Allah jadikan kita menjadi orang yang bertakwa, bertauhid sama Allah? Kalau kita tidak bisa membimbing saudara-saudara kita, kalau kita tidak bisa mengurangi kezaliman di bumi Allah ini, kalau kita tidak bisa mengurangi kemaksiatan, kemungkaran, tidak bisa memerangi kezaliman, kemungkaran, kemaksiatan yang ada di bumi Allah ini. Karena inilah teman-teman, inilah yang Allah inginkan. Artinya bencana alam bukan dikarenakan mereka orang yang berbuat maksiat, bukan mereka yang berbuat zalim, tapi karena kita sebagai hambanya, umatnya itu yang kita tahu tentang syariat agama, justru kita membiarkan, menyindir, yang mencaci, membuli, merendahkan, ya. Sehingga itulah yang menjadi sebab Allah datangkan murkanya berupa bencana alam. Makanya bencana alam itu Allah datangkan seluruh kampung, seluruh kota, seluruh negara. Karena itu teman-teman, karena itulah sebabnya. Jadi bukan karena mereka yang berbuat maksiat. Mereka yang berbuat maksiat, mereka yang berbuat zalim, sebenarnya mereka itu mereka ingin menjadi orang beriman sama Allah. Mereka ingin menjadi orang yang bertakwa sama Allah. Ya, mereka ingin menjadi orang yang bertauhid sama Allah, tapi mereka tidak tahu caranya. Karena saking banyak dosanya, saking banyak kesalahannya mereka berbuat, sehingga mereka tuh tidak mampu, tidak tahu jalannya harus bagaimana. Ya, jalannya seperti apa. Nah, kalau kita sebagai umat yang beriman sama Allah, kita yang tahu mana hak, mana yang batil, tentang haram yang halal, kita berusaha untuk mendoakan mereka. Satu contoh, memberikan inspirasi ya di media-media sosial. Dengan niat tujuan kita adalah ingin mencari ridha Allah. Niatnya adalah supaya dengan inspirasi itu bisa mengurangi kezaliman, kemungkaran di bumi Allah ini. Tujuannya adalah untuk menjalankan perintah Allah sebagai tanda taat kita sama Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi kemungkaran, kezaliman, kemaksiatan. Maka bisa jadi inspirasi yang kita unggah di Facebook, di media-media sosial itu, ya, inspirasi atau tentang hadis-hadis sahih tentang firman-firman Allah, itu bisa menjadi sebab Allah memberikan hidayah kepada hamba-hambanya, kepada umat-umatnya yang saat ini masih terjerumus dalam kemaksiatan, kezaliman, kemaksiatan. Kita di Facebook itu teman-teman, Masya Allah, kita seharusnya bersyukur sekali kalau di Facebook itu Allah memberikan pertolongan kita berupa Facebook, berupa media sosial itu ya. Kita seharusnya bersyukur sama Allah. Karena ya, kalau kita di kehidupan yang nyata, itu nggak mungkin kita bisa memiliki sahabat, bisa kita setiap hari sahabat kita, teman kita tuh mendengarkan kata-kata kita itu setiap hari ribuan orang, itu nggak mungkin kan, nggak mungkin. Tapi Masya Allah gitu loh, Masya Allah, media sosial di Facebook, apalagi di media-media sosial itu, kita punya berteman tuh bisa ribuan. Di saat kita mengunggah inspirasi, kita nggak tahu teman-teman kita itu mana yang berbuat mungkar, mana yang berbuat zalim, mana yang berbuat maksiat, kita tidak tahu. Tapi di saat kita mengunggah status tentang inspirasi, yang niat kita adalah sebagai doa kita untuk menginspirasi, untuk membimbing teman-teman kita yang saat ini masih terjebak dalam kemungkaran, kezaliman, kemaksiatan, dan niat kita adalah karena ingin menjalankan perintah Allah, ingin sebagai tanda taat kita sama Allah, maka bisa menjadi inspirasi yang kita itu bisa dibaca oleh teman kita, ya,
Allah gerakkan mereka yang saat ini, teman-teman kita yang menjadi pertemanan kita yang masih maksiat, masih zalim, masih belum menjalankan perintah Allah, belum menjalankan larangan Allah, bisa membaca inspirasi itu bisa menjadi sebab hidayah buat mereka, sehingga Allah berikan hidayah sehingga mereka bisa meninggalkan apa yang yang Allah larang, dan mereka kembali kepada menjadi hamba yang beriman sama Allah, menjadi hamba yang bertakwa sama Allah, bertauhid sama Allah. Nah, di sini teman-teman, ya, artinya bahwa bencana alam yang ada di bumi Allah ini bukan karena mereka yang berbuat maksiat, tapi di saat kita mendiamkan kemaksiatan, kita mendiamkan kezaliman, kita mendiamkan kemungkaran, malah kita menghina, merendahkan mereka, orang-orang berbuat mungkar, itu adalah suatu kesalahan. Bukan itu yang Allah inginkan, tapi Allah menginginkan kita yang orang beriman sama Allah, yang faham tentang hak mana yang batil, tentang mana yang haram, mana yang halal, mana yang mungkar, mana yang ma'ruf, itu membimbing mereka dengan cara yang benar, dengan cara yang Allah ridhoi. Kalau kita dengan inspirasi juga bisa, ya, dengan suatu contoh kita melihat lalu kita menasihati mereka juga bisa, ya. Lalu apalagi dengan cara mendoakan mereka juga bisa, dimanapun tempatnya. Kita melihat di kampung kita, di kota kita, di negara kita, oh ada kezaliman, ada kemaksiatan di situ, ada kemungkaran di situ, maka kita harus jangan mendiamkan, jangan kita diamkan. Kita berusaha untuk apa? Berusaha untuk membimbing. Karena membimbing itu tidak harus dengan nasihat, tidak harus dengan cara kita mendatangi tempatnya lalu kita bukan mendatangi mereka. Suatu contoh, ada orang yang tidak berakhlak, orang yang jahat, orang yang masih dalam kemungkaran, kezaliman. Tidak harus seperti itu, ya. Dengan cara kita menginspirasi melalui media sosial, pastikan teman kita tuh banyak, ya. Nanti temannya kita lagi nge-like kita, membaca status kita, nanti teman kita itu juga temannya ribuan, ya Masya Allah. Ada peluang ya temannya mereka yang teman-temannya teman kita yang berbuat zalim mungkar itu juga melihat inspirasi yang kita upload di status media sosial, ya. Lah di sini teman-teman, ya, jadi Allah datangkan bencana alam bukan dikarenakan mereka yang berbuat maksiat, tapi dikarenakan kita mendiamkan kemungkaran. Karena tugasnya kita, fitrahnya manusia itu adalah untuk apa? Beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjalankan larangan Allah, dan memerangi kemungkaran, memerangi kezaliman, memerangi kemaksiatan. Itu tugasnya kita. Makanya kalau kita sebagai umat Islam beriman sama Allah, kita melihat kezaliman, kemungkaran, ya harus kita perangi. Bukan berarti kita mencaci maki mereka yang berbuat maksiat, membuli mereka, bukan, tapi dengan cara yang benar, dengan cara yang Allah ridhoi, memberikan inspirasi, memberikan nasihat, mendoakan mereka, saling mendoakan mereka, orang-orang berbuat yang saat ini masih terjumur dalam kezaliman, kemaksiatan, kemungkaran, dengan doa kita, ya. Jadi teman-teman, kalau kita melihat kemaksiatan, kezaliman di kota kita, di desa kita, di kampung kita, di negara kita, maka doakan, ya. Kita melihat saudara kita masih dalam kemaksiatan, kezaliman, terjemur dalam kemungkaran, doakan mereka, jangan dibully, jangan dibully, jangan direndahkan, tapi didoakan, ya. Seperti yang Nisa sampaikan, doa itu Masya Allah teman-teman, luar biasanya doa itu, kekuatan dari doa itu adalah cahaya langit dan bumi. Di saat kita berdoa, niat kita karena Allah, niat kita benar-benar tulus, lillah karena Allah, mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini masih terjemur dalam kemaksiatan, kezaliman, maka bisa menjadi teman-teman, doa kita itu, ya, bisa menjadi cahayanya langit dan bumi. Bisa kita bayangkan, di saat bumi itu gelap, gelap teman-teman, gelap, bumi, langit gelap, lalu bumi itu bisa bercahaya dengan doa kita. Artinya apa teman-teman? Di saat kita melihat saudara kita terjemur dalam kezaliman, mereka berada di dalam suatu kegelapan. Di saat kita melihat saudara kita di dalam suatu kemungkaran, kemaksiatan, mereka berada di dalam lingkaran kegelapan. Di saat kita berdoa, mendoakan mereka, maka Masya Allah, langit yang bagi mereka lingkaran langit gelap buat mereka, bumi itu gelap buat mereka karena mereka terjerumus dalam kemaksiatan, kezaliman, doa kita itu bisa menyinari, menerangi cahaya, menerangi langit dan bumi buat saudara kita, menjadi sebab mereka akan mendapatkan hidayah, ya, sehingga bisa tahu, mereka tahu jalannya bagaimana, sehingga
bisa meninggalkan apa yang Allah larang, sehingga bisa apa ya, kembali ke fitrahnya, menjadi hamba yang beriman sama Allah, menjadi hamba yang bertakwa sama Allah, menjadi hamba yang bertauhid sama Allah. Karena apa? Karena doa kita. Jadi kalau teman-teman melihat kemungkaran, kezaliman, ya, kemaksiatan, maka doakan. Itulah yang Allah perintahkan kepada kita. Nah, di sini teman-teman, sebagai bahannya yang saat ini kita lihat di bumi Allah ini, bukankah kita juga melihat kezaliman? Kalau kita melihat ada wanita Islam, ya, akhwat, mereka tidak memakai hijab, mereka tidak menutup pakaian dengan sempurna, itu berupa kezaliman, kemaksiatan, kemungkaran atau bukan? Pasti itu adalah suatu kemaksiatan, itu adalah suatu kezaliman. Itu adalah hal yang dilarang oleh Allah, hal yang dimurkai oleh Allah. Karena teman-teman, ya, wanita itu adalah apa ya? Di saat kita, wanita adalah surga gitu loh. Wanita adalah surga. Di saat kita masih kecil bisa menjadi surga untuk anak-anak, orang tua kita, keluarga kita. Di saat sudah menikah, berkeluarga, menjadi surga untuk suaminya, untuk anak-anaknya, untuk generasinya. Tetapi kalau wanita, teman-teman, kita sebagai umat Islam yang beriman sama Allah, kita tidak menutup aurat kita dengan benar, kita tidak menutup aurat kita dengan sempurna, maka apa? Kita akan menjadi neraka untuk keluarga kita, menjadi neraka untuk keluarga kalau sudah buat awak yang sudah menikah, buat suaminya, buat anak-anaknya, buat generasinya. Dan selain itu yang lebih dahsyatnya lagi, wanita, teman-teman, kalau yang tidak menutup aurat, dia bisa menjadi sebab dosa orang lain berbuat dosa. Ya, bisa jadi mereka laki-laki yang sudah bersuami, bisa menjadi laki-laki yang belum bersuami, bisa menjadi wanita juga, karena kelihatan aurat kita menjadi sebab dosa berbuat dosa gitu loh. Karena apa? Melihat auratnya kita. Lah di sini kalau kita sebagai umat Islam, kalau kita melihat wanita zaman now, begitu banyaknya wanita Islam yang tidak memakai hijab, tidak menutup aurat dengan sempurna, itu suatu kezaliman, suatu kemungkaran, suatu kemaksiatan atau bukan? Kalau kita pahami, kalau kita pelajari, itu ada suatu kezaliman, itu ada suatu kemaksiatan, kemungkaran. Satu contoh, kalau kita di bumi Allah ini cuman kita sendiri, maka yes, no problem, ya, nggak apa-apa gitu loh. Bumi Allah ini cuman kita sendiri yang tinggal. Nggak ada siapa-siapa, nggak ada laki-laki, nggak ada manusianya, cuman kita aja sendiri, maka nggak apa-apa. Mau kita nggak menutup aurat juga nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Karena apa? Karena kita sendiri, nggak ada yang melihat aurat kita, nggak ada yang melihat lekuk tubuhnya kita, ya. Tapi zaman sekarang teman-teman, di bumi Allah ini kan tempatnya kehidupan manusia, banyak umat di bumi Allah ini. Ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang jahat, ada yang tidak jahat, ada mereka yang paham tentang syariat agama, ada yang tidak paham dengan syariat agama, ya. Artinya apa? Ada peluang buat kita itu, kalau kita tidak menutup aurat sebagai kaum wanita, tidak memakai hijab, ada peluang kita bisa menjadi sebab orang lain berbuat dosa. Nah, kalau yang melihat aurat kita, ya, kecantikan kita, satu contoh kita aurat kita, lekuk tubuh kita, yang melihat itu adalah mereka yang bukan yang mereka yang sudah bersuami, sudah beristri gitu ya. Maka apa? Bisa menjadi sebab dosa. Nah, yang melihat walaupun mereka yang belum berkeluarga juga sama, bisa menjadi sebab dosa. Ya, lalu bagaimana kita sebagai wanita bisa menjadi surga buat orang tua kita, buat keluarga kita semuanya, buat generasinya kita, ya. Sedangkan kita bisa menjadi sebab dosa, bisa menjadi sebab orang tua kita masuk neraka, ya, generasinya kita bisa masuk neraka dikarenakan kita tidak menutup aurat. Apalagi sampai kita menjadikan orang lain berbuat dosa karena melihat aurat kita, berbuat dosa karena melihat lekuk tubuh kita. Ya, lah ini teman-teman, artinya bahwa kini disimpulkan bahwa di saat kita melihat
wanita di zaman now, banyak wanita muslimah Islam yang saat ini belum memakai hijab, belum memakai menutup pakaian sehari dengan sempurna. Itu artinya apa? Itu namanya sama hanya kita itu sama hanya wanita yang tidak menutup aurat itu sama hanya mereka terjerumus dalam kezaliman. Mereka itu sama halnya kezaliman, kemungkaran, kemaksiatan. Nah, kalau kita sebagai umat Islam, kita tahu tentang syariat agama, kita tahu tentang hak mana yang batil, mana yang kita tahu tentang mana yang mungkar, mana yang ma'ruf. Maka teman-teman, kita nggak boleh mendiamkan. Kalau kita sebagai umat Islam, kita nggak boleh mendiamkan. Apalagi kalau kita melihat saudara kita masih belum memakai hijab, lalu kita membuli mereka, merendahkan mereka, ya, menghina mereka, maka ini suatu kesalahan, kesalahan. Bukan itu yang Allah inginkan, Dan kita juga tidak boleh mendiamkan, ya. Di saat kita melihat saudara kita di zaman banyak sekali saudara kita yang masih belum berpakai hijab, menutup aurat, kita juga nggak boleh membuli mereka, karena mereka itu bukan Allah bukan memerintahkan kita untuk membuli mereka. Tapi kita juga tidak boleh mendiamkan mereka, karena di saat kita mendiamkan saudara-saudara kita terjerumus dalam suatu kemaksiatan, kezaliman, kemungkaran, itu sama hanya itulah yang menjadi sebab Allah datangkan murka. Allah datangkan murkanya kepada kita. Karena apa? Kita mendiamkan kemungkaran, kezaliman. Dan saat ini zaman now banyak sekali wanita Islam yang tidak memakai hijab, tidak memakai pakaian sehari. Makanya jangan pernah kita mendiamkan mereka. Kalau kita bukan dikarenakan kita membenci mereka, bukan dikarenakan kita tidak suka dengan mereka, tapi karena ini adalah perintah Allah. Allah memerintahkan buat kita, perangilah kemungkaran, perangilah kezaliman, kemaksiatan. Di saat kita melihat saudara kita umat Islam zaman now banyak wanita yang belum memakai hijab, memakai sehari, kita harus memerangi kemungkarannya, bukan memerangi orangannya, kemungkarannya, kezaliman. Ya, kita harus jangan menghina mereka, jangan membeli mereka, tapi bimbinglah mereka, bimbing mereka. Ya, ini yang Allah inginkan. Di saat kita mendiamkan itu salah. Oh, kita punya saudara kita tidak memakai hijab, tidak memakai menutup aurat, lalu kita diamkan, ya udah kita diamkan, lalu kita menggibahnya, merendahkannya, membulinya, maka itu suatu kesalahan. Itu yang menjadi sebab Allah murka sama kita. Tapi kalau kita memang umat yang beriman sama Allah, umat Islam yang beriman sama Allah, ya, kita tahu mana hak, mana yang batil, kita tahu tentang firman-firman Allah, tentang mana yang harus kita kerjakan, mana yang harus tidak kita kerjakan. Maka teman-teman, harus kita bimbing mereka. Kita melihat saudara kita belum pakai hijab, ya, maka ingatkan mereka, nasihati mereka. Kalau tidak bisa, berikan inspirasi, siapa tahu mereka berteman dengan kita, berikan inspirasi tentang hijab, tentang menutup aurat, ya. Niatkan, semua adalah karena niat, teman-teman. Kalau niat kita salah, ya, yang penting saya ngobrol status tentang syariat agama, tentang inspirasi, yang penting cuman ngobrol status tentang itu, lah itu nggak ada niat, itu tidak akan menjadi doa kita. Tapi niatkan untuk kita membimbing saudara kita, benar-benar untuk membimbing saudara-saudara kita yang saat ini masih belum berhijab, masih belum menutup aurat dengan sempurna. Niatkan karena ingin mencari ridha Allah, niatkan untuk menjalankan perintah Allah sebagai tanda taat kita sama Allah, untuk memerangi kemungkaran, memerangi kezaliman, untuk memerangi kemaksiatan. Maka Masya Allah, kita upload status niatnya seperti itu, maka itu bisa menjadi sebab hidayah buat teman-teman kita, buat saudara-saudara kita, sehingga mereka bisa menutup aurat, mereka bisa terbuka hatinya, sehingga mereka pada akhirnya melihat orang berhijab, senang berhijab, melihat mereka ada orang yang menutup aurat dengan sempurna, mereka pada akhirnya senang. Kenapa teman-teman? Sebab dari kita berdoa sama mereka, menginspirasi mereka, ya, memberikan inspirasi buat mereka. Nah ini teman-teman, artinya bahwa bencana alam bukan dikarenakan bukan dikarenakan mereka yang berbuat maksiat, bukan dikarenakan mereka yang berbuat zalim, bukan dikarenakan mereka yang berbuat kemungkaran, tapi dikarenakan kita membiarkan orang yang berbuat zalim, karena mereka tidak tahu jalannya, bagaimana mereka bisa menjadi orang beriman sama Allah, bertakwa sama Allah, bertauhid sama Allah. Ya,
Mereka juga ingin, tapi mereka tidak tahu caranya. Maka kitalah yang diperintahkan oleh Allah, orang yang beriman sama Allah, bertakwa sama Allah, untuk beribadah sama Allah, menjalankan perintah Allah, untuk memerangi kemungkaran, kezaliman, dan kemaksiatan dengan cara yang benar, dengan cara yang Allah ridhoi. Maka dengan inspirasi, dengan doa-doa kita, ya di kampung kita melihat saudara kezaliman, kemaksiatan, ya, maka doakan mereka. Doakan. Nah, di sini teman-teman, kenapa Nisa hari ini mengajak teman-teman belajar tentang rukun Islam? Karena banyak gitu loh. Kalau kita sudah paham tentang rukun Islam, ya, nggak mungkin kita itu sebagai wanita tidak berhijab. Kalau kita sudah mempelajari, memahami tentang rukun Islam, nggak mungkin teman-teman kita nggak akan berhijab. Pasti semua umat Islam, para wanita Islam, muslimah itu akan semuanya memakai hijab, semuanya menutup aurat dengan sempurna, pasti gitu loh. Karena kita rukun Islam itu sudah benar-benar kita pahami, kita pelajari, kita pahami, dan kita terapkan. Pasti kalau rukun Islam itu kita pahami, kita pelajari, ya, buat para ikhwan, mereka akan benar-benar menjadi imam yang soleh, laki-laki yang soleh, menjadi imam yang soleh. Mereka benar-benar bisa menjadi teladan yang terbaik. Mereka benar-benar bisa memuliakan wanita, bukan hanya memuliakan ibunya, bukan hanya memuliakan anak kakak perempuannya, bukan hanya memuliakan adik perempuannya, saudara-saudaranya perempuannya, tetapi mereka benar-benar juga bisa memuliakan semua wanita yang ada di bumi Allah ini, apapun status mereka. Kalau rukun Islam ini benar-benar sudah dipelajari, dipahami, dan diterapkan. Karena teman-teman, fitrahnya laki-laki dilahirkan di bumi Allah ini untuk apa? Untuk menjadi laki-laki yang soleh, untuk menjadi imam, ya, imam yang terbaik. Untuk apa lagi? Untuk memuliakan wanita. Itulah tugas fitrahnya laki-laki dilahirkan di bumi Allah ini. Sehingga di saat para laki-laki, ya, benar-benar sudah mempelajari, memahami, menerapkan tentang rukun Islam, maka masya Allah teman-teman, masya Allah, semua laki-laki itu akan umat Islam itu, ya, pasti akan menjadi laki-laki yang soleh, pasti benar-benar menjadi laki-laki yang bisa menjadi imam terbaik, dan benar-benar bisa memuliakan wanita, siapapun wanita itu, bukan hanya keluarga mereka, tapi siapapun, bukan hanya mereka orang Islam, tapi mereka pun yang bukan Islam pun dimuliakan. Kalau sudah para laki-laki kita umat Islam, ya, benar-benar sudah memahami atau mempelajari, memahami, dan menerapkan rukun Islam. Begitupun dengan ahwat. Kalau sudah mempelajari, memahami, dan menerapkan, benar-benar semua para ahwat, para wanita yang ada di bumi Allah ini, kita sebagai umat Islam pasti semuanya berhijab dan menutup aurat. Ya, menutup aurat gitu loh. Artinya teman-teman, rukun Islam itu ada berapa sih? Ada 5. Pertama, syahadat. Syahadat kita sudah benar, artinya bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Artinya apa? Siapapun, mau ahwat, mau ikhwan, sudah mengucapkan kalimat syahadat, artinya bahwa kita benar-benar harus bisa menjalankan perintah Allah, menjalankan semua perintah-perintahnya Allah, dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Apa yang menjadi kewajiban yang Allah perintahkan buat kita, pasti kita akan kerjakan. Ya, laki-laki yang menjadi imam yang soleh, imam yang terbaik, menjalankan perintahnya salat 5 waktu, kewajibannya, berusaha menjauhi larangan-larangannya, berusaha mencontoh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad itu meneladani beliau, bagaimana beliau mendidik istri-istrinya sehingga istri-istrinya, anaknya, keluarganya yang perempuan itu bisa memakai hijab, ya, memuliakan wanita. Bagaimana Rasulullah memuliakan wanita. Makanya kalau laki-laki, ya, sudah bersahadat, ya, sudah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, tapi masih belum bisa membimbing, ya, keluarganya ataupun keluarganya yang wanita, ya, perempuan, istrinya, anaknya untuk berhijab, memakai pakaian syar'i, berarti masih belum benar syahadatnya. Masih belum benar syahadatnya teman-teman. Masih belum benar dalam bersahadat. Kalau syahadatnya sudah benar, ya, maka, ya, baik ikhwan itu akan benar-benar menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, menjalankan apa yang menjadi kewajibannya, ya, benar-benar bisa menjadi imam yang benar-benar bisa membimbing keluarganya, ya, khususnya untuk para wanita, istrinya, anak-anaknya perempuan, untuk benar-benar bisa menjadi, untuk memakai hijab, menutup aurat dengan sempurna. Karena apa? Menjalankan perintah Allah dan juga meneladani Nabi kita Nabi Muhammad SAW.
Dan sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah Allah memerintahkan beliau untuk memerintahkan kepada istri-istrinya untuk berhijab. Makanya kalau kita mencontoh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka harus meneladani beliau. Para laki-laki harus meneladani beliau sehingga benar-benar bisa membimbing keluarganya, yang wanita, ya istrinya, anak-anaknya perempuan untuk bisa menutup aurat dengan memakai hijab dan bisa memuliakan semua wanita, bukan hanya keluarganya, tapi siapapun wanita, bukan hanya keluarganya, tapi wanita yang bukan keluarganya pun dimuliakan. Kalau syahadatnya sudah benar. Syahadatnya sudah benar. Begitupun dengan ahwat. Kalau syahadatnya sudah benar, benar-benar bisa menjadi makmum yang terbaik. Bisa menjadi benar-benar bisa menutup aurat dengan sempurna, berhijab, dan benar-benar bisa menjadi umur madrasah buat anak-anaknya. Ya, bisa menjadi surga buat keluarganya, bisa menjadi surga untuk suaminya dan generasi-generasinya. Ini kalau syahadatnya sudah benar. Ya, nanti setelah sholat, sudah syahadat, sholat adalah kewajiban, semuanya harus menjalankan. Lalu apalagi puasa, zakat, ibadah, umroh, haji bagi yang mampu. Nah, di sini teman-teman, kalau rukun Islam ini sudah kita pelajari, kita pahami, kita terapkan, maka buat ikhwan benar-benar akan menjadi imam yang soleh, yang benar-benar bisa menjadi imam yang soleh, yang bisa benar-benar bisa memuliakan wanita. Dan untuk para ahwat benar-benar bisa menjadi makmum yang soleh, benar-benar bisa menjadi makmum wanita yang soleha, yang benar-benar bisa menutup aurat dengan sempurna. Kalau rukun Islam, syahadat sudah kita pahami, rukun Islam sudah kita pelajari, kita pahami, dan kita terapkan. Nah, di sini teman-teman, pentingnya kita belajar tentang rukun Islam. Berapa banyak dari kita belajar dari kecil, tapi kita tidak pernah bisa menerapkan, memahami, sehingga setelah dewasa, ya, banyak para wanita muslim Islam, ya, tetapi tidak menjalankan perintah Allah, tidak menjalankan larangan Allah, masih belum menggunakan masih belum menutup aurat dengan sempurna. Berapa banyak laki-laki ikhwan, ya, sudah bersahadat, sudah dewasa, pada akhirnya setelah mereka dewasa banyak yang tidak menjalankan perintah Allah, tidak menjalankan larangan Allah. Ya, banyak ikhwan yang merendahkan wanita, ya, merendahkan, membuli, menghina wanita. Berapa banyak? Ya, inilah yang menjadi sebab Allah itu murka, teman-teman. Murka di saat kita membiarkan kezaliman, maka murka. Di saat kita membiarkan saudara kita tidak menutup aurat, maka Allah murka. Di saat kita membiarkan para laki-laki yang masih saat ini, ya, tidak menjalankan perintah Allah, menjalankan Allah, menghina perempuan, merendahkan perempuan, inilah yang menjadi murka Allah. Allah mendatangkan bencana. Maka di sini teman-teman, kenapa Nisa mengajak teman-teman belajar? Walaupun kita belajar mengulangi lagi seperti rukun Islam, ya, tapi dulu kan kita cuma belajar membacanya aja, tidak memahami. Nah, disinilah di Nisa Asiwa Dakwah Channel ini, Nisa ajak teman-teman belajar, supaya dengan belajar ini kita paham, kita memahami, ternyata benar ya, rukun Islam itu adalah penting sekali kita pelajari. Nah, di sini teman-teman, ya, untuk kajian kali ini Nisa akan teruskan di kajian yang selanjutnya tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang ibadah haji, ya, karena kalau kita mau belajar, maka Masya Allah, Allah akan tambahkan ilmu buat kita. Allah akan selalu dengan itu Allah akan selalu memudahkan memberikan ilmu kita, dan dengan belajar ini menjadi sebab doa kita. Allah jadikan kita, Allah kehendak kita menjadi hamba yang beriman sama Allah, bertakwa sama Allah, bertauhid sama Allah, menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Dan Nisa akan buat videonya yang selanjutnya, yaitu Nisa akan bahas untuk bab yang selanjutnya, yaitu tentang bab sholat, ya, bab syahadat, tentang sholat, rukun Islam yang kelima. Itu Nisa akan bahas satu persatu di video yang selanjutnya, ya, di belajar kita yang selanjutnya. Dan sekian teman-teman kajian kita hari ini, semoga bermanfaat, ya, menambah keimanan kita, menambah ketauhidan kita, ya, menambah ketakwaan kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan belajar kita ini menjadi sebab doa kita, Allah kabulkan, Allah kehendak kita semua umatnya yang ada di bumi Allah ini, umat Islam, menjadi umat yang beriman, bertakwa, bertauhid, menjadi umat Islam yang memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah yang mulia, menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Sekian dari Nisa. Subhanallah wa bihamdik,
La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.